Terenten, terenten. Lu belum nonton BNS Battle Club? Aduh bro, ketinggalan banget lu. Lu nggak ada kuota, gue beliin. Ingat, nonton, like, comment, and subscribe. Karena apa? Subscribe itu gratis. Udah divaksin tapi kita harus menjalani PPKM lagi. Buat apa vaksinasi itu? Jadi kayak Kak Putri kalau menekankan prokes itu penting, berarti secara tidak langsung kan Kak Putri udah mendukung dong. PPKM diadakan untuk menghentikan laju ya jelas salah kan. Welcome back to BBC BNS Battle Club. Kembali lagi dengan gua Agung, host terkece terganteng di NTT. Asik. Seperti biasanya gua nggak sendiri, gua bersama dengan teman gua di sini sudah hadir. Ada wanita cantik di tengah-tengah kita ya. Terpuji. Kita akan kenalan supaya kita sama-sama tidak saling tidak enakan ya. Kita harus kenal supaya biar enakan. Oke, siap. Dari yang paling cantik dulu nih. Boleh kenal dulu? Oke, beta nama Putri Nida Iba, akrab disapa Putri, Nida atau Iba, terserah, yang penting jangan ada yang makian lah. Usia 21 tahun dan sekarang mahasiswa aktif semester 6 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Single? Berat dia tiba-tiba pertanyaannya ya. Langsung to the point. Oke, status kita tidak bahas di sini, silakan. Oke, perkenalkan saya Claudio Stefanovic, biasa dipanggil Claudio. Usia baru 19 tahun. Wow. Ya, ini tahun jadi 20 tapi kan masih 19. Habis itu mahasiswa aktif semester 4 di program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana. Untuk status, ya kalau di KTP belum kawin, intinya itu aja. Di KTP belum kawin, saya juga di KTP belum kawin ya, masih single. Oke, baik, kita di sini pastinya kita akan membahas. Kita sudah tahu bahwa setiap ada BNS Battle Club pasti ada sesuatu yang kita bahas di sini. Dan hari ini kita akan membahas yang namanya Omikron, apakah PPKM lagi? Ya, jadi Omikron ini kasusnya kan lagi tinggi-tingginya nih. Iya. Nah, menurut pandangan dari kalian sendiri nih, PPKM itu apakah berfungsi atau tepat untuk menekan angka daripada COVID ini? Gimana? Dari siapa duluan yang mau Perempuan dulu atau laki-laki dulu terserah. Oh, ladies first. Biasanya ladies first. Oke Kak, kalau misalkan konotasi yang dipakai apakah PPKM adalah tindakan yang tepat untuk merespon angka COVID-19. Betul. Kalau dari beta sendiri sih kurang setuju. Perlu digarisbawahi kata tindakan yang tepat, karena kalau udah pakai kata tindakan yang tepat kan artinya udah pasti benar gitu. Nah, PPKM berlangsung aja kan tetap angka COVID-nya kan tetap tinggi. Betul gitu. Makanya sekali. itu yang menjadi alat. Berarti tidak setuju ya? Yes. Nice. Tidak setuju. Instrumen, mari kita langsung dari Oke. Claudio gimana? Memang konotasinya kan dibilang tindakan yang tepat. Kan di sini tindakan yang tepat bukan berarti yang paling tepat kan. Tapi PPKM ini kalau misal kita lihat dari data-data sebelumnya merupakan salah satu tindakan yang sudah tepat, yang sudah bisa dibilang menekan angka COVID walaupun memang masih ada kayak nilai atau angka kenaikan dari COVID itu sendiri. Jadi PPKM sangat tepat kalau menurut saya. Oke, berarti kita sudah dapat di sini ada dari tim pro dan tim kontra. So, kita akan lanjut dalam pembicaraan yang sangat sengit. Kita sudah coba wajah kontra. Wajah pro gimana wajah pro? Harus perang atau gimana ini? Oke, see you. Welcome back to BNS Battle Club. Kembali lagi dengan gua Agung di sini dan mereka sudah berganti baju. Ada tim kontra Putri dan ada Claudio dengan tim pro. Oke, kita akan membahas yang kembali lagi nih yang tadi nih Omikron. Apakah kita kembali PPKM atau tidak nih? Dan sudah pasti desas-desusnya di negeri Uganda ini ya, di Uganda ini sudah keluar bahwa kita akan PPKM lagi nih. Dan tadi Putri sempat bilang bahwa ini
tidak pilihan yang tepat begitu. Yes. Boleh dijabarkan kenapa bahwa PPKM ini bukan pilihan yang tepat? Ya itu dia tadi kan saya sudah menyinggung karena kan kalau PPKM dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk menekan laju perkembangan COVID gitu kan. Menurut saya itu tidak tepat. Nah, alangkah baiknya ada kebijakan-kebijakan atau regulasi yang diberikan oleh pemerintah, misalkan terkait dengan prokes, gitu kan. Mau tidak mau, ini kan udah kurang lebih 2 tahun nih COVID, Betul. gitu kan. Kita udah sebenarnya udah bisa beradaptasi, Kak. Jadi ya mau nggak mau kita harus berjalan berdampingan gitu. Tapi tetap dengan menjaga tubuh kita tetap sehat pastinya. Gitu. Betul. Nah, dan kalau dia sendiri tadi bilang bahwa ini adalah tindakan yang sangat tepat. Oke. Boleh dijabarkan kenapa ini sangat tepat? Oke, seperti yang kita tahu kan di dalam pelaksanaan untuk pencegahan COVID ini kan banyak aspek yang bekerja di dalam situ. Ya. Kan banyak dari yang tadi salah satunya udah disebutin Kak Putri sendiri prokes kan. Yes, Ya. yes. Kan Kak Putri tahu di dalam PPKM itu ada unsur yang menyangkut untuk prokes itu sendiri, penekanan untuk prokes. Jadi kayak Kak Putri kalau menekankan prokes itu penting, berarti secara tidak langsung kan Kak Putri udah mendukung dong PPKM itu sebetulnya. Iya, betul. Penting banget dong, sudah tepat dong. Baru kan kalau misalnya di dalam Gini Kak PPKM Agung, hello. Ya kan gue maksudnya kan Oke. kita bilang ya memang tapi tidak menjadi tindakan yang tepat kalau untuk merespon tadi laju Oke, atau saya mau angka tanyakan ini. ke Kak Putri. Kayak menurut Kak Putri sendiri kayak respon apa sih yang tepat selain prokes? Itu kan prokes udah di dalam PPKM loh. Udah boleh nih Kak sampai di situ Boleh. atau Langsung saja dihajar langsung. Oke, kalau menurut saya kalau misalnya PPKM lagi nih kan harus itu memerlukan tindakan yang tepat. Kalau dari saya tetap balik lagi pada diri kita sendiri. Sebenarnya era new normal itu lebih bagus Kak. Karena begini, semuanya kan harus rela berkorban dari semua aspek. Ingat dari semua aspek, bukan cuma saya aja yang berkorban, bukan cuma Kak Agung yang berkorban, tapi Betul. semuanya harus rela berkorban Oke, gitu. ya. mungkin Kak Putri sendiri bisa jelaskan kayak aspek-aspek saja kayak mungkin yang harus dikorbankan dari kayak misalnya dari Kak Putri, dari saya, dari Kak Agung sendiri kayak itu aspek apa sih mungkin Kak Putri bisa jabarkan? Kayak misalnya gini, kita nggak perlu PPKM untuk maksudnya gini kan udah ada dari kedokteran nih kan fokus ke iya. kedokteran, udah meneliti, mendapatkan banyak ilmu terus dibagi, misalnya kayak regulasi untuk prokes, kemudian ada vaksinasi. Iya. Nah kita udah divaksin kan Iya. Kak, aku vaksin 2 kali. Udah divaksin tapi kita harus menjalani PPKM. PPKM lagi. Buat apa vaksinasi itu? Oke, begini. Kan Kak bilang sudah divaksin, tapi kan Yes. kita tahu vaksinasi di negara kita sendiri saja itu Ya. belum merata loh. Belum Negara merata sekali. Uganda ini lumayan luas soalnya. Makanya jumlah penduduk kita aja berapa ratus juta, 240-an juta lebih, bahkan udah mau nyentuh 300 juta kan. Betul. Kayak memang Indonesia vaksinnya itu sudah banyak di Indonesia sudah dilaksanakan, tapi kan masih banyak orang yang belum vaksin, banyak yang rentan-rentan kayak saya tanyakan kembali ke Kakak kayak apakah seluruh Indonesia itu sudah divaksin? Kalau misalnya sudah, oke silahkan kita new normal begitu. Tapi kan masih ada yang belum, masih ada yang rentan. Jadi kayak memang di data itu kayak oke, kita lakukan PPKM tetap naik kan, datanya tetap naik. Tapi kan kita lihat frekuensinya bagaimana, jumlah kenaikan positifnya bagaimana. Apakah jumlahnya itu tetap sama setinggi sebelum PPKM? Kan tidak, udah mulai menurun, melandai gitu kan. Jadi gimana Kak kalau bisa dari gitu Kak? Gini, aku mau tanya, kalau katakan PPKM ini kan sebenarnya harus kita pahami dulu. Ya. PPKM itu diadakan sebenarnya untuk menghentikan atau memperlambat. Oke, kita tidak bisa dalam Menarik tanda nih, menarik. Ya. Oke, aku lanjutin ya Kak. Kayak kita tidak bisa dalam tanda kutip membilang memberhentikan karena kan tadi di awal saya sudah bilang ini banyak aspek yang bekerja di dalamnya Oke, bukan jadi tepat nggak sih PPKM itu adalah tindakan yang tepat? Iya, tadi? kan saya bilang, Karena tindakan- tepat itu kan artinya pasti loh Kak. Ya nggak sih, kalau benar Iya, ya bisa. mungkin belum tepat. Tapi kalau udah tepat pasti benar. Iya gitu. kan Bisa. Karena kita sudah lihat datanya. Sudah Ya. tepat. Kenapa saya bilang sudah tepat? Kalau misalnya kakak tidak itu, kakak bisa lihat kayak pada saat pemberlakuan PPKM di bulan Juli tahun 2021. Yang pada saat puncak-puncaknya varian Delta. Kalau Ya. misal kakak bilang itu tindakan yang kurang tepat, kenapa pada saat pelaksanaan PPKM dan pos pelaksanaan itu mulai melandai? Grafiknya saya tekankan lagi kayak grafik pada penyebaran frekuensinya itu menurun. Karena apa? Karena PPKM tidak hanya PPKM berjalan sendiri, ada aspek lainnya, ada yang tadi kakak tekankan vaksinasi, prokes, tapi di dalam PPKM itu menyangkut hal-hal tersebut. Karena apa? Di dalam regulasi PPKM di Inmendagri yang baru dikeluarkan lagi yang tahun 2022 nomor 12 ini yang baru keluar Februari ini, Ya. kan di dalam ada penggunaan surat-surat vaksinasi sebagai dalam syarat dari PPKM untuk bisa berkumpul, ke mall, kan itu ada, ke Peduli Lindungi kan ada datanya gitu vaksinasi. Baik, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa
belum bisa ambil kesimpulan soalnya. Masih terlalu luas. Masih panjang banget ini konteksnya. Kita belum bisa ambil keputusan saudara-saudara karena di sini masih bilang PPKM tidak tepat, di sini bilang tepat. Tapi begini, untuk kontra nih, kita tahu bahwa kadang PPKM, bukan kadang, tapi PPKM yang dilakukan ini dikatakan tidak berjalan dengan baik karena kesalahan masyarakat yang tidak menaati PPKM tersebut. Apakah Anda setuju dengan hal itu? Ya. Saya nggak setuju gini. Kalau misalkan diksi yang dipakai PPKM gagal, saya mau tanya, PPKM gagalnya di mana? Waktu diberikan kebijakan PPKM itu semua ngelakuinnya dari rumah kok, gitu kan? Mungkin ya begini, yang pertama, saya mungkin analogikan ke Kak Putri dulu. Gitu. Yes. Misalnya kita masak nasi, menggunakan rice cooker gitu. Kita masak, berasnya udah dimasukin, kita tuang airnya kurang, kita lupa untuk tekan misalnya dari warm ke cook begitu, kita masak. Tekan ke bawah ya. Iya kan? Saya biasa begitu tuh, lupa. Kan? Nah, saya tanyakan, kalau misalnya di situ, apakah kita bisa bilang rice cooker itu rusak? Apakah rice cooker itu tidak efektif? Padahal kita sendiri yang lupa salah. tekan. Ya kan baru kembali ke poin tadi. Sebetulnya PPKM itu Kak Putri kan tadi bilang enggak. PPKM itu dibilang bukan karena apa gitu, karena masyarakatnya yang kurang disiplin gitu kan. Berarti secara tidak langsung Kak Putri udah bilang PPKM itu efektif loh. Cuman karena kitanya kurang itu. Tapi kalau misal Kak Putri bilang HSN dan lain tadi kan yang dipukul rata lah gitu kan, dipukul rata sebagai masyarakat. Kan kita tahu di regulasinya bagaimana. Tidak ada yang 100% dilarang kayak misalnya harus dikerjakan di rumah saja, kan ada bagian pembagiannya kan. Ada misalnya 25% yang boleh datang, 75% yang boleh datang, tergantung dari levelnya lagi. Kemudian kayak misalnya Kak Putri bilang tadi itu kita gimana ya, agak susah untuk dibilang konteksnya kalau PPKM-nya itu gagal gitu kan. Mungkin Kak Putri bisa lihat kayak aspek-aspek apa sih yang tadi Kak Putri tekankan kayak. Interupsi Kak. Gini, kalau kakak bilang menganalogikan dengan itu, gue anak hukum gak mau kalah. Kan? Karena Lawan. fakta san verbis itu istilah hukum yang mengatakan fakta lebih kuat dari kata-kata, gitu loh. Kakak boleh menganalogikan ini seperti itu, tapi nyatanya di lapangan kan tidak emang seperti itu. Yes, gitu loh. Maksudnya tetap konflik itu. Jadi memang kalau misalnya kita pakai dasar pemikirannya kalau PPKM diadakan untuk menghentikan laju, ya jelas salah kan. Tapi kalau untuk memperlambat, iya kan. Gimana? Ada tanggapan lagi? Saya rasa memang kan tadi kan makanya di awal saya belum selesai menjawab yang di awal itu kayak PPKM itu kan tadi Kak Putri udah tanyakan kan ke saya untuk memberhentikan atau memperlambat. Kita tidak bisa bilang kan yang tadi di awal saya sudah bilang kalau PPKM itu tidak bisa memberhentikan secara sendiri saja, kita tidak bisa soalnya banyak aspek, banyak varian-varian baru kan, ini virus yang baru, kayak hal yang baru kita pelajari juga. PPKM saya bilang tepat dan efektif karena itu salah satu langkah. Soalnya kalau misal kita bilang di atas PPKM, Kak Putri tahu kan ada tingkatan lockdown yang lebih tinggi lagi. Kayak negara-negara misalnya di India, di negara-negara lain kan sempat diadakan kan lockdown itu. Tapi kenapa kok nggak lockdown aja kan? Padahal lebih kalau misalnya dilihat lebih ketat lagi, lebih diituin lagi kan? Ya karena itu mungkin dari pemerintah sudah ada pertimbangan, sudah mengevaluasi kan kita tahu Kak Putri. PPKM seperti yang di awal bukan berlaku satu kali saja kan, sudah berulang-ulang kali kan Kak Putri. Ya, sampai ada levelnya kayak cabai tuh. Kayak level pedesnya gitu kan, kayak dijaganya segimana kan. Nah itu pemerintah sudah evaluasi, sudah olah data kan. Kenapa PPKM dilaksanakannya cuma kayak sekitaran 2 mingguan, 3 mingguan. Karena kalau Kak Putri bisa cek di kesekretariatan pemerintah di channel YouTube-nya itu ada evaluasi, hasil-hasil evaluasi. Kalau misal ada perubahan dari levelnya, dari titik-titik. Kalau misal daerah Kupang kan ada isu hari ini kan Kupang kok kita tahu Uganda Timur. Waduh, Uganda Timur ya. Oke, kita langsung pakai konteks Kupang Uganda Timur. Uganda Timur ini kan kayak level sekarang kan PPKM level 2 kan, tapi ada isu karena kita lihat progres dari perkembangan COVID yang misal kalau tanggal 20 kan perkembangan 177 yang positif. Tanggal 22 itu 413. Tanggal 23 kemarin tuh 361 kan makin tinggi kan, walaupun kayak grafiknya naik turun tapi tetap naik tinggi kan. Makanya ada isu mau dinaikkan level PPKM dari level 2 ke level 3. Karena apa? Karena pemerintah menganggap gini loh Kak, kan PPKM ini masih terus diberlakukan. Diikuti dengan vaksinasi gitu kan sampai udah tahap 3 kan Kak. Betul. Iya, begitu. Nah, ini udah berkali-kali tetap naik juga gitu kan. Apanya yang efektif gitu. Berarti tidak tepat ya. Kan? Menurut Putih itu tidak tepat. Tidak tepat kan begini. Kalau Kak Putri lihatnya datanya cuman kayak dalam beberapa hari saja, kita tidak bisa. Soalnya range-nya itu terlalu kecil. Karena kalau misalnya dalam penelitian, kita tidak mungkin ambil, hari ini saya apa. Tapi kita melihat beberapa saat, kita tahu COVID ini kan ada masa inkubasi di mana virus ini
mulai menumbuhkan gejala itu 3 Itu sampai berapa 14 hari, 3 sampai 14 hari. Oke. Nah, tapi orang-orang rata-rata itu gejalanya 4 sampai 5 hari dulu baru ada gejala, sedangkan dari hari ketiga saja itu sudah bisa nularin ke misal saya OTG nih tanpa gejala. Saya itu udah bisa nularin ke Kak Putri atau ke Kak Agung, tapi kan kita tidak tahu, kita tetap berjalan. Tapi ini kalau misalnya tidak ada PPKM ya, kalau tidak ada PPKM kan PPKM pembatasan, tidak ada prokes juga. Nah, kenapa dilakukan itu? Diulangi lagi. Makanya itu tujuannya untuk penekanan angka tersebut, orang-orang yang tanpa gejala yang keluar itu. Jadi Gini supaya loh, Kak. memperlambat ya. Iya, memperlambat, bukan 100% bisa memberhentikan. Menghentikan. Kenapa negara-negara Iya, luar iya. saja tetap aja ada? Amerika masih ada. Yang mau dibilang Baik. uangnya lebih banyak kan? Kita bisa ambil kesimpulan mungkin di situ bahwa bahwa memang memperlambat ya. Ya, Bukan menghentikan. menghentikan. Betul ya. Jadi kita sudah dapat titik tengahnya. Oke. Nah, tapi kita tahu bahwa PPKM ini bukan hanya berdampak kepada terutama kepada pengusaha ya. Ya, orang yang punya usaha, dengan adanya PPKM ini kan bisnisnya menurun. Daya beli dan lain sebagainya hal di pasar. Kan kita hidup bukan dari vaksinasi. Yes. Kita mau beli beras pasti pakai uang. Bagaimana menurut Anda? Oke, begini. Seperti yang tadi di awal saya sudah bilang. PPKM kan ada tingkatannya, ada level-levelnya. Ya, baik. Level 1 sampai level 4. Dan saya juga tadi tekankan di awal, tidak 100% semuanya dilarang. Kan ada diberikan waktu gitu kan. Oh, toko ini batasnya begini. Kalau di peraturan yang terbaru, Inmendagri, itu diperkenankan untuk pedagang-pedagang tetap berjualan. Kaki lima, pedagang kelontong itu tetap diperbolehkan. Tapi dengan prokes yang ketat, prokes yang diperhatikan. Cukup saja menggunakan masker, jaga jarak, tetap boleh. Kalau misalnya mau dibilang, oke berdampak, iya berdampak terhadap ekonomi. Karena apa? Namanya kalau misalnya kita buat sesuatu, kita berikan input pekerjanya ada 10 orang. Tapi ketika kita ada hambatan untuk sampai ke titik finishnya, prosesnya itu ada terhambat, pasti outputnya akan berkurang. Walaupun inputnya tetap sama, tapi kalau misalnya kita tidak lakukan PPKM, banyak yang sakit, banyak yang itu, inputnya sudah berkurang. Ditambah lagi kayak misal orang yang kurang bekerja, orang yang tidak bekerja ini kan kayak apa ya Kak? Jadi jumlah yang melakukan pekerjaan itu berkurang, outputnya juga kurang. Justru depres dari ekonominya itu lebih tinggi lagi, lebih rendah lagi jatuhnya Indonesia. Kita lebih memilih kayak, wow ya Uganda timurnya kayak. Jadi Indonesia memilih untuk lebih kayak ekonominya stabil atau menurun sedikit, atau kita biarkan tanpa PPKM, banyak yang positif, banyak yang sakit. Bahkan kan kita tahu virus ini fatal, kan kita tahu banyak yang bisa meninggal. Kalau misal sudah meninggal, orang yang bekerja berkurang, otomatis yang tenaga kerja yang profesional lah gitu berkurang malah yang kerja nggak ada, lebih depres lagi kan, ekonominya lebih jatuh lagi. Berarti menurut Anda bahwa menurut Claudio ya, Iya. Putri bisa nanggap apa yang Claudia Iya, sangat bahwa bisa disanggah nanggap. langsung, saya mau sanggah gitu. Oke. Silakan. Oke. Ini langsung disanggah dari host ini. Oke. Kan kakak bilang, gini, kita harus paham dulu. Kita punya, bangsa Indonesia ini punya cita-cita luhur. Sebagaimana Ya, dengan Uganda ini punya apa Oke. tadi? Cita-cita Iya, luhur betul. yang mendomenkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar, Kak ya. Pembukaan itu untuk salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Baik, jadi ini kita nggak bisa kontrol itu karena Ya. itu di luar Simpang kendali siur, kita kan. ya, ya. Tapi begini, untuk kontra nih kita bahas lanjut bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran ya untuk pemulihan pemulihan ekonomi nasional di negara Uganda ini. Menurut Putri sendiri nih, apakah ini menyelesaikan masalah atau justru menimbulkan masalah? Oke, kalau beta pribadi itu 50-50 kan. Karena kalau misalnya PPKM diberlakukan kan, artinya kan pekerjaan tadi harus setengah-setengah. Nah, Ya. dengan adanya alokasi PEN ini Ya. ya 50-50 karena kan kebutuhan orang ini beda-beda kan, Kak. Kebutuhan saya aja beda dengan kakak misalnya gitu. Jadi nggak bisa disapu rata semua sama. Tapi ya 50-50 gitu. Apalagi ada yang dia ngambil bansos. Ya. Kejadian yang benar-benar. itu ya, aduh. Menjadi masalah itu ya. Panas gitu tiba-tiba. Nah, itu bagaimana menurut Anda? Kalau misal memang betul 50-50 karena targetnya itu kepada masyarakat kan semua memang diberikan. Kayak kita target di bawah kan oke, pemerintah bisa bilang kita akan berikan ke UMKM. UMKM kan ada salah satunya untuk perlindungan sosial Ya. untuk yang kena PHK gitu. Kalau dari saya sendiri mau dibilang 50-50 benar, tapi lebih ada bantuannya.
udah tercapai. Dampaknya ada. Kayak walaupun memang tidak semuanya dapat, tapi sudah pasti ada dampak ke orang-orang yang menerimanya. Walaupun kita tahu kayak tidak sampai bisa selamanya bergantung pada bantuan PEN ini, karena kan ya namanya manusia juga kita harus berusaha untuk hidup kita sendiri kan, walaupun kita makhluk sosial. Jadi harusnya ada, walaupun ya dalam tanda kutipnya itu Berarti nggak 50-50. setuju ya 50-50 ya? Iya. Akhirnya. Akhirnya ada titik tengah juga ya. Dapat Kita sudah lumayan berdebat mengenai ini, kita sudah cukup berargumen mengenai ini, dan saya rasa gue rasa kita punya tadi sudah ketemu titik tengah di awal dan ada titik tengah di sini lagi. Kita closing statement daripada Claudio sendiri maupun Putri sendiri nih. Bagi teman-teman kita yang mungkin dari kamu dulu deh, istilahnya yang tidak percaya mengenai COVID, yang tidak mau vaksin, mungkin coba dikasih pesan. Oke, jadi teman-teman kalau yang masih belum percaya untuk COVID, saya harap teman-teman bisa percaya, soalnya sudah banyak data-data yang sudah ada, penelitian-penelitian dari WHO saja ada yang sudah berdiri dari tahun berapa, 1900-an sudah lama kan, kemudian dari Kemenkes kita sendiri. Jadi saya harap kalau kita tahu ya, kalau misalnya teman-teman kalau sudah divaksin, gejalanya itu kalau misalnya terkena amit-amit kan itu masih bisa terkena, gejalanya itu bisa lebih ringan. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya itu bisa ada teman-teman yang kasih tahu, ayo vaksin, ajak vaksin sama-sama. Kemudian jangan lupakan vaksin. Ingat prokes juga, PPKM juga, kayak jaga jarak lah, social distancing. PPKM itu penting di dalamnya di situ. Soalnya kalau tanpa PPKM, kasus melonjak, semuanya kena, ya kita berabe sendiri, negara kita juga berabe kan, masalah juga kan. Jadi ya saya harap teman-teman tetap ikuti protokol kesehatan, jangan selewengkan COVID ini. COVID ini ada dan nyata. Terima kasih. Baik. Silakan dari tim kontra sendiri sampaikan kepada masyarakat Uganda di timur. Oke Kak, kalau menurut Beta, yang pertama pastinya harus meningkatkan iman dan imun, olahraga ringan, kemudian prokes paling penting, maksudnya kan kita harus menghargai tenaga medis, mereka sebagai garda terdepan, udah menemukan berbagai melalui penelitian pastinya kan, menemukan berbagai regulasi, kemudian mereka tidak sekikir ilmu, lalu membagikan itu untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, keluar kalau penting-penting saja, dan yang terakhir harus ora et labora, berdoa dan berusaha. Akhir kata buat durian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi setiap pilihan kita itu menentukan di mana kita berada nantinya. Ketika kita memilih kita hari ini datang ke sini, pastinya kita ada di sini. Ketika kita memilih untuk menjaga kesehatan kita, pastinya kita sampai di sana dengan sehat. Jadi pilihan kita menentukan masa depan kita, teman-teman. So, pilihlah yang bijak ya. Terima kasih Putri sudah datang. Terima kasih Claudio sudah datang di sini di BNS Battle Club. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe channel ini karena channel ini beda dari yang lain. Oke? See you di BNS Battle Club selanjutnya.